Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Aris Francisco. Di sini NIM saya mahasiswa UT. NIM saya 8589174648. Saya akan menjelaskan tentang pencak silat, yaitu tentang sikap pasang, gerak langkah, tangkisan, pukulan, dan juga tendangan. Nah, sikap pasang di sini adalah sikap menghadapi lawan baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan. Unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan juga tangan. Tujuan sikap pasang itu mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang dan juga mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Ini sikap pasang terbagi menjadi 8 sikap pasang, yaitu 1 sikap pasang terbuka, 7 sikap pasang tertutup. Sikap tangan terbuka, sikap pasang tangan terbuka, itu tangan terbuka tidak berada di depan badan kita. Pertama-tama diawali dengan berdiri tegak. Yang kedua, langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan atau belakang. Tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar, tidak melindungi tubuh. Pandangan ke arah depan lawan. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya adalah sikap pasang tertutup. Sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Diawali dengan berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya sikap pasang kuda-kuda tengah. Nah, diawali dengan berdiri tegak, melangkahkan kaki ke kanan samping kanan, tekuk kedua lutut bersamaan sehingga dalam posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya adalah sikap pasang kuda-kuda serong depan, yaitu sikap berdiri tegak, geserkan kaki kiri serong ke kiri depan. Kedua telapak tangan di depan dada. Tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka. Pandangan ke arah depan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Sikap ini diawali dengan sikap berdiri tegak. Langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Kedua tangan di depan badan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah sikap pasang kuda-kuda menyilang. Diawali dengan berdiri tegak. Langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kiri sedikit ditekuk di belakang, atas kepala. Berikut contohnya. Berikutnya adalah sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping.
Diawali dengan berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan, pandangan ke arah lawan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah sikap pasang salah satu kaki diangkat. Diawali berdiri tegak. Angkat salah satu kaki. Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan menggepal dan tangan lainnya dibuka. Pandangan ke arah depan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah gerak langkah. Gerak langkah perpindahan kaki dan tubuh atau mengubah posisi untuk mendapatkan posisi menguntungkan dengan tujuan mendekati atau menjauhi lawan. Gerak langkah dibagi menjadi 3, yaitu tentang arah, cara, dan juga pola langkah. Gerak langkah pencak silat melalui arah. Di sini arahnya adalah mengikuti arah mata angin 8 penjuru. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah pola langkah dan juga caranya.
Berikutnya adalah teknik tangkisan. Teknik tangkisan adalah gerakan belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan satu atau dua tangan, kemudian membelokkan serangan lawan. Teknik tangkisan dalam pencaksilat itu terbagi menjadi 4. Ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan juga tangkisan bawah. Tangkisan dalam. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan arah kita. Berikut ini adalah contohnya. Berikutnya tangkisan luar. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri badan. Berikut contohnya. Berikutnya adalah tangkisan atas. Tangkisan ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Berikut ini adalah contohnya. Terakhir adalah tangkisan bawah. Tangkisan ini digunakan untuk menahan serangan lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah teknik pukulan. Teknik pukulan di sini terbagi menjadi 6, yaitu pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, pukulan tegak, pukulan tebak, pukulan dorong. Pertama, pukulan lurus. Pukulan lurus adalah pukulan yang dilakukan menggunakan salah satu tangan yang mengepal dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan lurus yaitu pada bagian dada lawan. Berikut adalah contohnya. Kedua adalah pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dalam posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal dengan arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang, sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah pukulan tegak. Pukulan tegak adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan berkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Contohnya adalah berikut. Berikutnya adalah pukulan tebak. Pukulan yang dilakukan dengan hentakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan tebak yaitu pada bagian dada lawan. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir adalah pukulan dorong. Pukulan dorong adalah pukulan yang dilakukan dengan
mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan dorong adalah pada bagian dada lawan. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah teknik tendangan. Teknik tendangan adalah teknik serangan dengan dalam pencak silat dengan cara menggunakan kaki. Tendangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tendangan lurus, tendangan samping, tendangan melingkar, dan juga tendangan T. Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan dengan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah tendangan samping. Tendangan samping adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyamping, sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung kaki. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga adalah tendangan T. Tendangan T adalah posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping dengan melakukan entakan pada telapak kaki luar. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah tendangan melingkar. Tendangan melingkar adalah tendangan yang dilakukan dengan memutarkan badan. Contohnya sebagai berikut.